Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta aparat tidak memandang sepele perundungan yang dilakukan anak Vincent Rompis dan teman-temannya. KPAI juga memberikan 10 rekomendasi hasil pengawasan dalam kasus perundungan di salah satu sekolah swasta di Serpong. KPAI terus mengawal kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di salah satu sekolah swasta. KPAI juga meminta aparat tidak memandang sepele kasus ini. Dari hasil penyelidikan sementara, perundungan diduga dilakukan oleh 8 anak dan 3 orang dewasa. Mereka adalah siswa dan alumni sekolah tersebut. Kepala sekolah agar membuka diri dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan menerima masukan dari berbagai pihak, serta mempertimbangkan hak pendidikan anak yang terlibat, serta memastikan kerjasama antara sekolah, orang tua atau wali murid dan dinas pendidikan untuk memantau aktivitas siswa di media sosial dan memantau keterlibatan siswa dalam kelompok-kelompok atau geng. Sementara itu, hingga kini korban sudah meminta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Korban mengaku diteror orang tak dikenal melalui telepon. Namun LPSK masih menyelidiki kasus ini dan belum bertemu langsung dengan korban. Orang tua korban didampingi UPTD Tangerang telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Permohonan yang diajukan itu yaitu untuk perlindungan fisik dan restitusi psikologi. Kasus perundungan yang dilakukan oleh sejumlah anak-anak dari sekolah swasta di Serpong kini telah naik ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUH tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Hingga kini, 11 saksi telah diperiksa polisi. Termasuk anak artis Vincent Rompis. Vincent yang menemani sang anak saat diperiksa mengaku berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak sekolah atau gimana? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih saksi. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Pihak sekolah pun telah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan para pelaku dari sekolah. Sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Aksi mahasiswa Universitas Pancasila memanas setelah sempat terlibat kericuhan dengan petugas keamanan. Dalam aksinya, mereka juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi ini merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap rektor dan menuntut keadilan untuk korban. Aksi para mahasiswa digelar sejak kemarin setelah ada laporan ke Polda Metro Jaya dari seorang karyawan terkait pelecehan seksual yang dialaminya. Sementara itu pemirsa, masa aksi yang menamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat melakukan aksi long march ke Bawaslu Jakarta. Masa yang didominasi emak-emak itu berunjuk rasa terkait kenaikan harga bahan pangan usai pemilu. Puluhan emak-emak berdaster ini mengikuti aksi long march menuju depan gedung Bawaslu Jakarta pada Selasa siang. Dalam aksinya, mereka membawa spanduk bertuliskan pemilu banjir bansos, sembako jadi mahal, dan mengajak para ibu lainnya menuntut kenaikan harga bahan pokok. Akibat aksi ini sempat membuat ruas jalan MH Tamrin macet. Sejumlah personil kepolisian pun dikerahkan untuk mengamankan massa aksi.
sangat banyak kecurangan yang terjadi, terutama penggunaan beras sebagai media untuk kampanye salah satu paslon, untuk memenangkan salah satu paslon. Itu mungkin menjadi penyebab kenaikan harga beras. Kami datang untuk menunjukkan ketidakpercayaan kami pada Bawaslu, ketidakpercayaan kami pada pemilu. Jadi kami menolak hasil pemilu dan DPR harus membentuk hak angket untuk usut tuntas. Dan forensik IT di KPU itu dilacak semuanya, forensik digitalnya itu, ya kan, benar penghitungan suaranya. Karena pihak Bawaslu pernah ngomong, Sirekap itu hanya alat bantu, bukan, tidak bisa menjadi ukuran untuk penghitungan suara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan wartawan senior Aiman Wicaksono. Hakim menyatakan penyitaan ponsel Aiman oleh penyidik Polda Metro Jaya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sebab surat penetapan izin penyitaan telah ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski mengakui masih berstatus sebagai wartawan, namun hakim tidak menjadikan bahan pertimbangan karena bukan objek pra-peradilan. Sebelumnya, Aiman mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dirinya yang berstatus sebagai wartawan berhak melindungi identitas narasumber. Sehingga penyidik tak sepatutnya menyita ponsel Aiman untuk mengejar identitas narasumber yang memberi informasi terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu. Menanggapi putusan ini, Aiman dan kuasa hukumnya mengaku kecewa lantaran tidak ada alasan atau dasar hukum yang sahih dalam penyitaan ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Saya sebagai wartawan yang sudah diakui tadi di dalam pertimbangan hakim. Artinya ketika ini kemudian kasusnya dijalankan, maka yang diadili adalah seorang wartawan. Itu yang jadi garis bawah. Yang kedua, saya tidak membuat video sendiri. Saya di dalam Instagram tersebut mengambil dari tayangan televisi, yang artinya produk jurnalistik tayangan televisi itu. Artinya ketika itu kemudian dipermasalahkan, maka tayangan jurnalistik tersebut dari TV, ya, Indonews TV pada waktu itu, yang kemudian dianggap melakukan tindak pidana. Yang kedua, saya juga menjadi narasumber di dalam itu, bahwa ada jurisprudensi bahwa narasumber tidak bisa dipidana. Yang ketiga ini yang penting adalah bagaimana kemudian ada hal yang penting di dalam handphone saya berupa identitas dari narasumber, percakapan dengan narasumber yang tadi dikatakan oleh hakim sebagai materi jadi tidak dipertimbangkan dalam putusan pra-peradilan ini, tetapi itu terbuka dan itu berarti tragedi demokrasi. Kenapa? Karena orang akan takut untuk menyampaikan informasi-informasi penting, informasi-informasi yang dianggap perlu, yang kemudian dilakukan untuk melakukan perbaikan. Karena dalam konferensi pers tersebut, saya bukan menyimpulkan, tapi saya mengingatkan dan meminta agar informasi yang saya terima ini mudah-mudahan salah, saya sebutkan seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti, dituntaskan. Saya mesti mengatakan bahwa saya kecewa dan kami semua kecewa dengan putusan pra-peradilan yang baru saja dibacakan oleh Hakim Tunggal pada pra-peradilan. Ya. Kami sama sekali tidak melihat ada alasan-alasan hukum yang sahih untuk melakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP. Dan kami juga melihat bahwa pihak kepolisian, ya, melakukan penyitaan yang eksesif, yang berlebihan.